Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, cerita tentang upaya seorang petani yang ingin lepas dari jerat pemodal pupuk dan benih dan ritual mencari berkah yang dilakukan warga Solo, Jawa Tengah. Anda bersama saya, Desti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Usianya sudah senja, tapi semangatnya untuk mengangkat harkat petani lokal masih menyala. Dialah Mbah Suko dari Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Demi melepaskan petani dari jerat pemodal pupuk dan benih, Mbah Suko berupaya membuat benih padi sendiri. Karena itu pula ia pernah dituduh sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia karena menolak menggunakan benih dari pemerintah pada era tahun 70-an. Namun Mbah Suko tidak gentar. Ia berhasil membuktikan kalau benih lokal buatannya lebih unggul dari benih buatan industri. Karena kegigihannya, Mbah Suko diganjar sejumlah penghargaan dalam dan luar negeri. Seperti apa sosok Mbah Suko? Reporter Tempo TV Rio Rizalino menemui Mbah Suko di rumahnya yang sederhana dan menyusun ceritanya untuk Anda. Matahari belum begitu tinggi. Awan mendung menggantung di langit desa Mangunsari, Magelang, Indonesia. Namun itu tidak menyurutkan aktivitas rutin Mbah Suko, yakni turun ke sawah. Pagi itu Mbah Suko hendak memeriksa sepetak sawah miliknya yang terletak sekitar 300 meter dari rumahnya. Di tengah sawah, ia menunjukkan pada kami padi yang ditanam dengan benih buatannya. Nah ini tanamnya kan ini. Kalau ini keunggulannya apa Mbak, benih ini Mbak? Ini nggak rakus ke pupuk kimia. Nasinya lebih enak, lebih pulen. Dan nilai jualnya dibandingkan dengan padi PUTW, ini kan lebih tinggi. Mentik adalah salah satu jenis benih padi lokal yang dibuat oleh Mbah Suko. Hingga kini ia sudah mengumpulkan dan membuat sedikitnya 35 jenis benih lokal. Sejak muda ia sudah memilih jalan hidupnya sebagai petani. Saya mulai tahun 58. Saat itu saya umur 20 tahun. Pada era tahun 1970-an, pemerintah Indonesia meluncurkan program Revolusi Hijau. Melalui program ini, petani dipaksa menggunakan benih buatan pemerintah yang diklaim tahan hama wereng. Tapi Mbah Suko menolak menggunakan benih tersebut. Yang disampaikan itu mengatakan bahwa wah ini hasil produksinya lebih banyak, cara perawatannya lebih mudah, cara ngerontoknya lebih enak gitu, sosialisasi dari pemerintah. Tapi kenyataannya itu sosialisasi itu yang disampaikan adalah yang enak-enak aja. Kalau orang ilmuwan mengatakan revolusi hijau gitu. Tapi kenyataan di petani adalah menjerat petani. Akibat penolakan itu, Mbah Suko dicap sebagai pembangkang dan dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Teguh Rahayu Slamet, salah satu petani yang pernah menggunakan benih tersebut, bercerita pada kami. Pasti ada dampaknya. Seperti apa tuh Mbak? Seperti contoh tanahnya ya. Tanah diberi pupuk semacam furadan lah. Itu tanahnya menjadi agak bengkol lah. Keras gitu. Kalau dicangkul itu untuk membenahi pematang itu tetap agak susah. Pendirian Mbah Suko berbuah manis. Kini ia berhasil mempelopori sistem pertanian organik sejak tahun 1985. Banyak petani yang awalnya memakai pestisida dan pupuk kimiawi, akhirnya beralih ke sistem tanam organik. Kalau yang memakai pupuk kimia itu memang kekuatan daripada nasi itu pagi dimasak, sore udah agak baik lah. Tapi kalau minim praorganik, syukur yang udah benar-benar organik, itu nasi itu kekuatannya bisa
2 hari. Karena keberhasilannya itu, Mbah Suko diganjar sejumlah penghargaan. Di antaranya adalah Kehati Award tahun 2001. Selain itu, Mbah Suko juga banyak diundang ke seluruh Indonesia untuk membagikan pengalaman bertani organik. LSM, kelompok tani, sampai mahasiswa, semua menggali ilmu dari Mbah Suko. Ini adalah dokumentasi ketika Mbah Suko memberikan pelatihan kepada petani di Kebumen pada tahun 2005. Di sini Mbah Suko mengajarkan banyak hal kepada para petani, mulai dari membuat pupuk, pestisida, sampai cara menanam padi agar hasilnya melimpah. Biaya bibit, pupuk, terus biaya perawatan matun dan sebagainya ngoten niku, kalian dibanding nilai jual hasil tersebut pun lumayan. Kadang kala di saat musim-musim nggih, di saat musim-musim ngeten iki musim ketiga ngoten kadang terserang hama dan sebagainya niku akhirnya pun malah mboten anu, Bu. Akhirnya nambahi utang. Di masa tuanya, Mbah Suko terus mengangkat harkat dan martabat petani. Ia ingin petani menjadi profesi yang merdeka dan lepas dari jerat penguasa dan pemilik modal. Kehidupan petani itu kan masih juga ada yang istilahnya selalu diatur, ya. Diatur oleh lewat kebijakan-kebijakan. Di hak budidaya, hak menentukan makanan yang sehat, hak menentukan harga, itu kan belum ada.